Hai anak-anak, apa kabarnya? Selamat pagi. Puji Tuhan ya, hari ini kita akan mengadakan ibadah. Nah, Ibu harapkan kalian semua dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita memulai akan ibadah kita, silakan anak-anak duduk dengan baik, duduk yang tegap, dan kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mazmur 30 ayatnya yang kelima berfirman, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Mari kita nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus sangat baik untuk kita. Dia selalu memberkati kita. Mari kita nyanyikan dengan semangat, dan Ibu undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Mari anak-anakku, mari kita satu di dalam doa. Terpuji Engkau Allah Maha Kasih, Allah yang bertahta di atas kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami Engkau izinkan untuk memulai akan ibadah kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami menikmati hubungan kami dengan Engkau, menikmati ibadah ini, dan kiranya
Engkau hadir bersama-sama dengan kami di dalam ibadah kami hari ini. Terpuji Engkau Allah kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana yang terbaik oleh karena kasih. Datang sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Dapat ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rencana yang terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Anak-anak, dalam satu minggu ini kita pasti melakukan perbuatan yang melanggar kehendak Tuhan. Seringkali kita menyakiti hati sesama kita, menyakiti mama, papa, bahkan menyakiti hati Tuhan. Pada kesempatan ini, mari kita mau mengakuinya itu di hadapan Tuhan, dan kita nyanyikan pujian, Ampuni Aku Tuhan.
untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan, seperti yang Kau mau. Bimbing setiap langkahku di jalan yang benar. Ajari aku Tuhan untuk mengasihi. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Jadikanlah diriku orang yang berguna. Anak-anak, sebelum kita mengaku keberadaan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak, mari kita berdoa. Masing-masing anak-anak di rumah, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa, minta Tuhan ampuni setiap kesalahan kita. Bapa kami yang ada di sorga, kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami sering melakukan kesalahan. Kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak menyenangkan hati orang tua kami. Kami tidak menyenangkan hati guru kami. Kami tidak menyenangkan hati saudara-saudara kami. Kami mohon ampun di hadapan untuk pelanggaran yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa ada, kami masih hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan bagi kami. Dan kami mau Tuhan mengampuni kami. Darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi kami,
Biarlah itu Tuhan menolong kami, semakin kami mengerti bahwa Tuhan sangat mencintai kami. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan mengampuni kami. Amin. Dengarlah berita anugerah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bahkan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak, untuk melandaskan akan ibadah kita hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sita. Namun, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan,
begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Halo semua anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ketemu lagi dengan Ibu Marsita. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelumnya Ibu izin presenting ya, Nak. Nah, yuk kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku. Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku. Nah, jadi hari ini kita mau sama-sama belajar Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku. Hidup siapa? Hidupku. Berarti hidupnya Ibu Marsita dan juga hidup anak-anak semua yang ada di rumah. Nah, sekarang sebelumnya mari kita sepakati bersama. Apa itu yang mau kita sepakati? Aturan. Ibu Sita hanya punya 2 aturan. Yang pertama, anak-anak semuanya wajib menyalakan kamera, lalu mematikan mic, kemudian duduklah dengan posisi duduk yang benar selama kita sama-sama belajar. Lalu yang kedua, fokus dan penuh perhatian. Jadi sekarang kita fokus dan penuh perhatian selama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Artinya tutuplah tab-tab lain yang tidak kita butuhkan dan anak-anak hanya fokus pada tab Jimit ini, yaitu presenting Ibu Marsita juga. Lalu juga anak-anak boleh mempersiapkan Alkitab. Nanti kita akan ada pembacaan Alkitab. Oke? Oke, Ibu Sita yakin anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 semuanya mengerti. Nah, sekarang mari sebelum kita sama-sama belajar, kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih banyak Bapak, pagi hari ini kami semua anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 boleh kembali beribadah. Dan sekarang kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, buka telinga kami supaya kami sungguh-sungguh mau mendengar. Dan tolong kami supaya kami bisa benar-benar fokus saat kami belajar. Tuhan Yesus yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Segala kuasa jahat yang mau mengganggu kami saat kami belajar kebenaran firman ini, kami tolak dalam nama Yesus. Kami siap untuk menyambut berkat-Mu melalui kebenaran firman ini.
Pimpinlah kami dan hadirlah bersama-sama kami sekarang dan saat ini. Dan berilah kami hati dan pikiran yang mau belajar sehingga kami sungguh-sungguh belajar dan bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan Allah. Amin. Judulnya adalah Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku. Nah, tadi kita sudah baca bersama-sama ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupku. Mari anak-anak semua menyiapkan Alkitabnya ya. Kita akan membaca Alkitab dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Ibu Marsita ulangi. Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Nah, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Anak-anak silahkan dibuka Alkitabnya di rumah dan mari kita simak pembacaan kitab suci berikut ini. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak. "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Nah, baru saja kita menyimak pembacaan firman Tuhan dari Markus 9 ayat 14 sampai 29. Nah, coba Ibu Sita yakin anak-anak pasti sudah pernah mendengar pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29. Apa sih yang diceritakan? Nah, tentang seorang anak kecil ya. Jadi Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29 ini bercerita tentang seorang anak kecil. Ayo, siapa di sini yang merasa anak kecil? Tapi kayaknya anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 semuanya masih kecil sih ya. Berarti masih anak kecil dong ya. Nah, jadi ada seorang anak kecil dikisahkan dia kerasukan roh jahat
Jadi anak ini kerasukan roh jahat sejak kecil yang membuat dia bisu. Dan bahkan ketika anak ini dirasuki roh jahat ini, dia roh jahat ini membuat anak ini membanting-bantingkan tubuhnya dan bersikap seperti orang yang kerasukan. Nah, coba deh sekarang anak-anak, kalau misalnya pernah lihat mungkin kalau orang kerasukan bagaimana, coba dibayangkan. Jadi ada seorang anak kecil yang kerasukan roh jahat sejak kecil. Lalu ayah anak ini minta tolong sama murid Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi murid Tuhan Yesus itu tidak bisa. Jadi ketika si ayah datang kepada murid Yesus berkata bahwa mereka tidak bisa. Lalu apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus, ayah anak ini berkata kepada Tuhan Yesus, dia menceritakan bahwa anakku kerasukan roh jahat yang membuat dia bisu dan tuli. Tuhan Yesus bertanya, sejak kapan? Sejak kecil. Bahkan mulutnya akan berbusa, dia membanting-bantingkan tubuhnya ke tanah ketika anak ini dirasuki. Wah, apa yang terjadi? Ketika roh jahat ini melihat Tuhan Yesus, roh jahatnya ketakutan. Wow, jadi anak itu tadi yang kerasukan, terus habis itu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada roh jahat di dalam tubuhnya. Roh jahat itu ternyata ketakutan. Ayo coba, kayak apa sih kalau ekspresi ketakutan itu? Apakah tersenyum atau tertawa hahaha gitu ya? Oh enggak ya, kalau ketakutan ya ampun, kalau kita ketakutan pasti kita berlari terbirit-birit atau cepat-cepat menghindar. Tidak mau bertemu dengan orang itu. Nah, jadi saat roh jahat itu ketemu sama Tuhan Yesus, wah dia ketakutan. Dia ketakutan sekali. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu. Dan anak yang tadinya kerasukan sama roh jahat itu akhirnya sembuh. Nah ya, jadi anak yang kerasukan roh jahat itu tadi akhirnya sembuh. Terus apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Dari kisah seorang anak kecil yang kerasukan roh jahat. Yang pertama, kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus itu sungguh berkuasa atas hidup manusia. Hayo, kita semua manusia ya. Ibu Sita dan juga anak-anak semua yang ada di rumah itu manusia. Berarti Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita semua. Ibu Marsita, anak-anak, mama, papa, kita semua, Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Buktinya apa? Tadi kalau kita menyimak dengan baik, kita akan melihat dari pembacaan di Markus 9 ayat 18 ya. Coba semua buka lagi deh Markus 9 ayat 18. Di situ diceritakan bagaimana setiap roh itu menyerang dia. Jadi cerita ayahnya ini memaparkan bahwa ketika rohnya itu menyerang anaknya, roh itu membantingkannya ke tanah, membantingkan anak itu ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Terus si ayah berkata, aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi orang banyak, ayahnya ya terutama, ayahnya itu sudah meminta tolong kepada murid Yesus untuk menyembuhkan anak ini. Kan tadi dikisahkan di awal itu bahwa orang banyak berkumpul. Tadi di ayat 14 ada orang banyak berkumpul, mereka sedang mempersoalkan sesuatu. Apa yang dipersoalkan? Oh ternyata ada seorang anak kecil yang kerasukan roh jahat sejak kecilnya. Terus ketika ayah itu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Karena dia sudah minta tolong, bahkan bukan cuma ayahnya, tapi orang banyak itu yang ada di situ dan menyaksikan bagaimana anak itu kerasukan, dia minta tolong sama murid Tuhan Yesus. Tapi murid Tuhan Yesus tidak bisa mengusir roh jahat itu. Nah, lalu apalagi yang kita pelajari? Yang kedua, Tuhan Yesus itu sungguh berkuasa atas hidup kita. Tidak ada yang bisa menolak kuasa itu. Kenapa? Bahkan diceritakan di situ di Markus 9 ayatnya yang ke-20 bahwa
roh jahat itu ketika melihat Yesus, dia ketakutan loh, ya. Jadi roh jahat itu ketakutan saat melihat Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus memiliki kuasa yang sangat besar. Jadi si roh jahat ini ketika lihat Tuhan Yesus, dia ketakutan. Terus apa yang terjadi pada anak-anak itu? Anak itu langsung digoncang-goncangkannya ke tanah. Terpelanting dia ke tanah, baru berguling-guling. Jadi reaksi orang ketakutan, kan kita kalau ketakutan nih, misalnya kita habis melakukan sesuatu, pasti kita lari terbirit-birit. Nah, jadi roh jahat ini ketika melihat Tuhan Yesus, wah dia ketakutan. Dan apa yang terjadi anak-anak itu tadi, yang dia rasuki, dia goncang-goncangkan tubuhnya ke tanah, berguling-guling dan mulutnya berbusa. Kenapa roh jahatnya takut? Ya karena Tuhan Yesus berkuasa. Ya, jadi Tuhan Yesus berkuasa. Karena itu dia takut ketika melihat Tuhan Yesus. Nah, lalu yang ketiga, apa yang mau kita pelajari lagi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh berkuasa atas kehidupan kita? Di Markus 9 ayat 25, coba deh anak-anak buka lagi Alkitabnya. Lalu lihat, baca sekali lagi Markus 9 ayat 25. Di situ tertulis bahwa ketika Yesus melihat orang banyak makin datang, jadi ketika anak itu dikerumuni banyak orang datang, Tuhan Yesus tuh langsung menegur siapa? Roh jahat itu dengan keras dan berkata, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan merasukinya lagi." Tuhan Yesus berkata seperti itu. "Hai kamu, roh yang menyebabkan anak ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan kamu untuk keluar dari tubuh anak ini dan jangan merasukinya lagi." Apa yang terjadi? Wah, Tuhan Yesus memberi perintah kepada siapa? Roh jahat. Tadi pas murid-muridnya dimintain tolong, kira-kira dia melakukan hal yang sama nggak ya? Iya, tapi tidak mempan, tidak mampu. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Keluar, pergilah dari tubuh anak ini, jangan merasukinya lagi." Wah, roh jahatnya langsung keluar. Apa yang terjadi? Anak itu sembuh. Diceritakan anak itu memang awalnya dia sakit dari kecil, tetapi ketika Tuhan Yesus datang mengusir roh jahat ini, sembuh. Anak itu sembuh dari kecil loh. Tapi ketika bertemu Tuhan Yesus, ayahnya bercerita, ayahnya sebelumnya sudah meminta tolong kepada murid Yesus, tapi murid Yesus tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika Tuhan Yesus turun tangan langsung dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk roh jahat keluar, roh itu langsung keluar dan anak ini sembuh. Karena apa? Tuhan Yesus berkuasa atas siapa? Atas hidup kita semua, termasuk hidup anak yang tadi kita baca ceritanya di dalam Alkitab. Dia kerasukan, bisu, tuli, tapi dia akhirnya sembuh karena Tuhan Yesus berkuasa atas hidup siapa? Ya hidup kita semua, hidup Ibu Marsita dan juga anak-anak. Ya, jadi kita belajar 3 hal ya, Ibu ulang ya. Yang pertama bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas hidup manusia. Kuasanya ditunjukkan dari apa? Bahwa tidak ada yang dapat menyembuhkan kalau bukan Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat menyembuhkan. Yang dapat menyembuhkan hanya Tuhan Yesus. Karena apa? Kuasanya yang besar. Yang kedua, roh jahat saat begitu melihat Tuhan Yesus lari loh ketakutan. Itu berarti membuktikan bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Yang ketiga, ketika Tuhan Yesus, saking besarnya kuasa Tuhan Yesus, sangat besar kuasa Tuhan Yesus memerintahkan, "Hai kamu yang merasuki tubuh anak ini, keluar dan jangan merasukinya lagi." Wah, iblis itu langsung keluar dan anak itu sembuh. Jadi dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Bukan hanya terhadap hidup anak yang kerasukan tadi, tapi terhadap hidup kita
Hidup siapa? Hidup Ibu Marsita, hidup anak-anak semuanya di rumah. Tuhan Yesus sungguh berkuasa. Nah, Tuhan Yesus berkuasa atas hidupku. Apa yang harus aku lakukan? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas hidup siapa? Hidup Ibu Marsita, hidup anak-anak, hidup mama, papa, bapak, ibu, guru, semuanya. Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Ya, kenapa begitu? Loh, itu tertulis di Markus 9 ayat 23. Ya, bahwa katamu, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan kita. Loh, buktinya apa Bu Marsita? Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Sadari, kita hari ini ada sebagaimana kita ada semua karena kuasa Tuhan yang besar atas hidup kita. Dia memberikan kita anugerah hidup ini. Kita bernafas, kita sehat, kita kuat, kita punya kehidupan yang baik. Bahkan di masa saat ini pandemi, kita masih baik-baik saja. Kita semua sehat. Kalaupun kita kemarin sempat terjangkit COVID-19, tapi sekarang kita sehat kan? Kita bisa sekolah, kita bisa beribadah meskipun secara online. Karena apa? Tuhan Yesus berkuasa atas hidup kita. Lalu, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah berdoa. Di Markus pasal 9 ayat 29, di situ tertulis bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi dari sini Tuhan Yesus juga menyampaikan pesan bahwa apapun yang sedang kita hadapi, sebesar apapun, bayangkan tadi anak itu kerasukan dari kecil sampai dia besar, dari dia kecil sampai ibaratnya kalau misalnya dari kecil, dari umur 1 tahun misalnya, sampai umur sekarang misalnya 10 tahun. Nah, itu kan sama ya 10 tahun. Dan tidak ada yang dapat menyembuhkan, tapi disembuhkan dengan apa? Berdoa. Jadi, mari kita sama-sama berdoa. Karena apa? Berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Ibu Marsita saja ketemu sama anak-anak semua, anak-anak saat ini kita sedang berkomunikasi nih. Ibu Marsita setiap hari mengajar, Ibu Marsita berkomunikasi dan bertanya kepada anak-anak Ibu Marsita, halo nak, apa kabar? Nah, itu cara kita berkomunikasi. Anak-anak kelas 1 berkomunikasi dengan Ibu Puji, Ibu Sisil, ya. Terus anak-anak kelas 3 dengan Bu Reta, Pak Epsan, anak-anak kelas 2 juga begitu, anak-anak kelas 4 juga begitu, kelas 6 juga begitu. Itu cara kita berkomunikasi. Nah, kalau komunikasi sesama manusia saja dibutuhkan untuk kita saling mengerti dan memahami, ya apalagi komunikasi kita dengan Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Jadi berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi supaya apa? Kita sungguh-sungguh menyadari bahwa tanpa Tuhan, tanpa kuasanya, kita ini bukan siapa-siapa. Ya, jadi yang harus kita lakukan ada 2 hal. Yang pertama, berdoa, percaya. Yang kedua, kita harus tetap berdoa. Nah, dengan percaya dan berdoa, kita terus menyadari bahwa serta menyaksikan bahwa Allah sungguh hadir dan berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasanya. Nah, sekarang kita sampai di ayat hafalan. Yuk, semua siap-siap, catat. Ayat hafalan kita hari ini dari Markus 9 ayat 23 yang berbunyi, jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita sama-sama membaca kata-kata yang Ibu Sita warnai. Ini, yuk kita baca sekali lagi bersama-sama ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan ingatlah bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa atas kehidupan kita. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan syukur kami untuk pimpinan Tuhan. Terima kasih kami sudah belajar satu lagi kebenaran firman-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh berkuasa atas kehidupan kami sekarang, saat ini, bahkan sampai nanti. Tolong kami Tuhan supaya kami tetap percaya dan senantiasa berdoa agar kami senantiasa menyadari bahwa Engkau Allah yang sungguh hadir di dalam kehidupan kami, memimpin langkah kami. Terima kasih banyak Tuhan, bantu kami supaya kami bisa menerapkannya di dalam tindakan nyata ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin. Terima kasih anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah sama-sama mau belajar bersama Ibu Marsita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.
Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih sudah berkati kami hingga saat ini dalam keadaan sehat. Berikan kesehatan sempurna guru dan murid kelas 1 sampai 6 yang sebentar lagi akan mengikuti ujian. Tambahkan kepintaran, hikmat akal budi dari surga agar kami, para murid, bisa berhasil. Berikan kesabaran pada guru yang akan mengajar dan mendidik kami. Berkati orang tua kami dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Berkat limpah Tuhan curahkan, istimewa berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, mari kita menjadi berkat di sekitar kita, di rumah, dimanapun kita berada, dan melakukan seluruh kegiatan kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Tuhan Yesus ada dalam ibadah kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar hari ini, firman Tuhan yang berbicara untuk kami, dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari, dan kami menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih.